suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna mala wa yansawna hisab, wa yuhibbuna khalqa wa yansawna khaliqa, wa yuhibbuna dunuba wa yansawna taubat, wa yuhibbuna qusura wa yansawna maqbarah. Al-hadis. Hadirin kiram jamaah rahimakumullah, kang hormati takmir masjid Sakinah yang kang hormati, mari yang pertama dan paling utama kita panjatkan doa puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, yang pertama Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah sampai pada pagi hari ini masih dikarunia Allah bisa iman, bisa Islam, insya Allah bisa istiqomah dan kelak dalam mati kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Yang kedua, bahwa pada pagi hari ini kita masih dikaruniai, masih mampu menjalankan sebagian daripada perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga di pagi hari ini kita dapat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan nanti menjadi amal soleh kita dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, bahwa kita bersyukur pada hari ini tidak ada suatu aral apapun, karena di dunia ini penuh dengan kemungkinan di mana Allah itu memberikan ujian, memberikan teguran dan sebagainya. Banyak daerah-daerah yang terkena bencana untuk ditegur oleh Allah, tanah longsor, banjir bandang, badai dan sebagainya. Di tempat kita ini ayam tentrem, insya Allah barokah. Maka pada hari ini kita patut bersyukur itu karena itu. Dan kalau dikalkulasi Bapak Ibu, manusia hidup di dunia itu kebanyakan milih kehidupan dunia, tapi tidak pernah memikirkan kehidupan setelah di dunia itu. Coba dengan bersani mawon, angger diajak tenggene sing rada mampu akhirat sithik ngoten niku pun oke sing bilang ini bab dunia, bab keduniaan niku boten sah dijak dulu awan bengi sore itu kalau dikalkulasi manusia hidup di dunia itu lebih banyak itu jumlahnya. Maka Allah sampai berfirman kepada orang-orang kafir itu, bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu abakum. Tetapi kalian itu malah memilih kehidupan dunia. Padahal kalian sudah tahu bahwa saya beri kabar dalam Al-Quran dan sebagainya itu kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah. Makanya apa nih? Tentunya niki nek boten enten sing ajak-ajak niku terus nopo. Enten sing ajak-ajak, ada yang mengajak saja masih seperti ini. Dan orang yang mengajak menuju kebaikan, menuju akhirat itu biasanya itu banyak orang yang mencemooh, semua itu dan sebagainya. Itu harus paham. Karena Pak Rasul sendiri itu, nabi-nabi itu dulu juga gitu, dicemooh kan, sampai dilempari kotoran dan gitu.
Nah ini kalau kita tidak kekeh nanti semuanya menuruti hawa nafsu. Padahal kalau sudah semua manusia hidup di dunia ini hanya mencari keduniaan, hanya mencari menuruti hawa nafsunya, itu tidak lama lagi dunia ini akan digulung oleh Allah dan selesai. Maka Rasul bersabda itu, besok itu ada suatu zaman di mana umatku itu mencintai 5 hal, tetapi melupakan 5 hal yang lebih esensi, yang lebih penting, yang lebih urgen. Yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Banyak umatku yang mencintai dunia tetapi lupa akan akhirat. Makanya nuwun sewu nggih, urusan dunia niku nyenengke terus wabeh do kepengin. Tetapi Islam juga tidak membatasi, silakan cari dunia ini. Makanya mari kita bersama-sama ini. Banyak orang yang mencintai dunia tetapi melupakan akhirat. Padahal kalau kita mencari akhirat, dunianya itu sudah dikasih oleh Allah. Coba sampai sholat 2 rakaat sebelum subuh aja, pahalanya dunia seisinya itu kalah. Nah, sekarang kita lihat coba. Makanya saya kalau matur di mana-mana itu gini. Sekarang itu jangan sampai ada kalimat makmurkan masjid, karena masjidnya sudah makmur. 200 meter masjid, 300 meter masjid. Tetapi apa? Memakmurkan jamaah. Nah ini yang sekarang gitu. Segian kula niku masjid siji niki dhuwur ngasar niku paling pol ya 10 gitu. Jumatan boten tobat. Let 300 meter sudah ambil masjid mulai. Lah sakniki jamaah enten sing mriku, sing mriki. Dadi pun dhuwur niku paling grutup loro. Niku alhamdulillah terus. Nah, makanya kita makmurkan jamaah. Sebab apa? Ini loh untuk menanggulangi supaya mereka itu tahu tidak ada mengejar tentang dia. Karena keduniaan itu mohon maaf belum pasti kan, tapi kan akhirat pasti. Orang mau menuju akhirat itu melalui mati, mati itu pasti. Tidak ada yang tidak pasti, pasti mati. Tetapi mengejar dunia itu belum tentu kita dapat. Nah, engkau terserah itu terus bersuluk. Nah, terus bersuluk itu kan suudon kalau Gustawa. Bahayanya kan di situ. Tapi kalau ingat akhirat itu bekalnya ini. Karena orang ke alam kubur itu kan bekalnya hanya 3 Rasul menyampaikan. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan kita yang soleh dan solehah berdoa. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama ini merenung saja banyak. Sekiranya hadis ini kalau di apa ya, dilihat di kenyataan itu hadis ini sudah terjadi. Banyak orang yang ngejar dunia apa? Mohon maaf, kancane tuku pajero kepengen, gitu kan? Kancane tuku mio kepengen, itu kancane korban ora kepengen.
Kancane umroh, kancane ngaji malah dilokke. Wis kok kaji lho kok nggone Gunung Kawi lho. Aku ki bar kok Gunung Kawi bola-bali yo gak apa-apa. Itu. Masalahnya apa? Ini loh. Tadi cinta tentang dunia tapi lupakan akhirat. Kampung akhirat. Maka kita itu punya dua kampung, kampungnya di dunia dan kampung di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mohon maaf ini hadis ini berhubungan dengan ayat tadi karena banyak orang yang mencintai memilih dunia daripada akhirat. Maka mohon maaf pagi ini saya sampaikan ini karena melihat situasi sekarang itu banyak orang yang mengutamakan tentang dunia tapi akhirnya tidak. Ini naudzubillah subhanallah. Kalau semuanya seperti itu nanti repot dunia. Nah, maka mari kita cari dunia untuk mencari akhirat. Karena tadi apa? Ada sedekah jariah. Nah, kalau kita mau sedekah, kalau nggak punya tentang dunia kan juga mau sedekah apa? Sedekah pikiran bisa, sedekah tenaga bisa. Nah, maka hidup di dunia juga dipentingkan. Lebih penting lagi kita memikirkan tentang akhirat. Karena apa? Kita akan kembali ke sana. Makanya Sunan Kalijaga itu membuat lagu Turi-turi putih itu kan banyak. Turi-turi putih lagu Jawa dibuat oleh Sunan Kalijaga untuk apa? Untuk mengingatkan turi-turi putih maknanya ini kowe tak tuturi di lemah aja mulai. Nek wis mulai disandangi sarwa putih, nek diterti ra iso mulai. Mari kita bermumet riya. Kan ngoten tadi. Nek wis mulai disandangi sarwa putih, nek diterti ra iso mulai. Berarti kan kita mati. Mati disandangi sarwa putih morinya. Ditandur nih kebun aku, jenazah itu kan ditanam. Kebun aku ini pesarian itu ditandur terus. Dan di dalam kubur nanti akan lama sekali Bapak Ibu. Nah, ini nanti diterangkan ini kadang-kadang nanti cuma itu. Oh ya lo ketang kono cerita. Makanya harus siap. Ini maka terus nek suwe banget ngomong itu wis suwe pripun? Sangat mudah sekali. Awake dhewe iki do gadah simbah. Simbah awake dhewe sedone tahun pinten mangitung dugi mriki. Pun pinten tahun. Mbah dhewe ya duwe simbah. Iku diitung matine tahun pira ta? Mentok para sunan, para wali abad 16 wafat sakene mentok oleh Nabi Rasul masyaallah. Matinya tahun berapa mentok dumateng putrane Nabi Adam alaihissalam ingkang asmane Habil niku sedo pertama kali teng alam dunya terus njero kubur. Suwene napa masyaallah. Nek kon ngitung aku wegah kan banget. Wit Nabi Adam sakjane pinten triliun tahun. Nunggu apa? Kebangkitan dari kubur. Maka ini hadis ini mari kita bersama-sama. Karena nanti kalau sudah seperti itu apa? Ono terakhir tiba nyeplong. Nah setelah nanti dimakamkan, nah, yang takziah terakhir itu melangkah meninggalkan kubur di 7 langkah. Ono terakhir tiba nyeplong ada malaikat yang datang. Ditanya, man rabbuka saat itu, maka perlu ngejar akhir. Pagi hari ini kita kan ngejar akhirat. Kita sholat subuh ngejar akhirat. Itu. Makanya yang namanya istighfar itu tidak hanya diucapkan astagfirullah saja. Tetapi apa? Kita berangkat tadi dari rumah sampai masjid itu kan namanya istighfar. Mendengar azan Allahu Akbar, kita wudhu, kita mandi, kita wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Ini namanya istighfar. Karena apa? Orang yang menuju ke masjid apa? Sholat kan? Sholat itu apa? Menyembah Allah dan minta maaf kepada Allah. Bersyukur. Nah, istighfar namanya.
Maka saya sering mengatakan gini, perjalanan yang paling jauh itu bukan karena dari Solo sampai Jeddah, Solo sampai Mekah, tidak. Tetapi perjalanan sangat jauh itu dari rumah ke masjid. Kadang-kadang ada aliran tekan. Untuk padahal nempel omahnya itu jauh, ada yang begitu, sangat jauh sekali. Maka berbahagialah kita yang pagi hari ini masih ingat kepada akhirat. Itu. Nih, yang kedua itu yuhibbuna mal wa yansawna hisab. Banyak orang yang mencintai harta kekayaan tapi lupa kalau besok akan dihisab. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang mempunyai harta kekayaan, apalagi dikasih rezeki, hartanya banyak dan melimpah, itu tuh cetil, itu bahaya meneh. Tidak peka dengan lingkungan. Makanya tadi kita dianjurkan untuk kalau diberi rezeki yang lebih itu sedekah, infakan itu, zakat itu. Karena dengan demikian akan menimbulkan ketentraman. Coba kalau kita peduli dengan lingkungan, kalau ini tidak mampu kita santuni, kita akan tentram. Dan hisabnya juga nanti ringan. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan kalau kita tuh diberi harta yang banyak itu besok minimal ada pertanyaan dua hal. Caramu golek bondo ndek piye? Terus bodomu entek tak opo? Nah, kita cuma punya umur saja, umurmu entek tak opo wis. Gitulah Bapak Ibu yang hormati, maka pentingnya ini. Jadi banyak orang yang mengejar harta kekayaan tapi mohon maaf kadang-kadang lupa kan waktu-waktu untuk ibadah dan sebagainya itu. Banyak pekerja itu. Bahkan di sekolah-sekolah itu mohon maaf ya, belum banyak yang waktunya sholat terus diajak ke musola murid-muridnya itu. Kadang-kadang di masjid sudah ada ngomong masih ngajar. Sekarang kita mindsetnya dirubah itu. Karena apa? Ini tadi, satu untuk akhirat, dua kalau belajar itu mendengar panggilan adzan kok tidak berhenti, apakah ilmunya tambahnya banyak? Kalau kita tinggalkan sebentar untuk melakukan itu lebih baik. Karena orang yang akhlaknya mulia itu ilmu akan dapat, harta pun akan dapat, dan akan bermanfaat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo bareng-bareng niki. Ya tadi jangan sampai kita hanya mencintai harta saja. Kadang-kadang kita tuh saking cinta nih, saking harta niku, ya Allah. Dan panggilan Allahu Akbar. Nah, posisi longgar waktu. Nah, kalau sudah mindsetnya longgar waktu itu, mohon maaf, kita kan nggak tahu panggilan yang ketiga. Makin gerah sawata itu. Nah, panggilan ketiga ini tidak bisa apa-apa. Maka mari kita boleh mencari harta itu. Pak Haji Umairah kan sudah mengingatkan dan mendengar lagunya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan mati juga. Ini jelas. Boleh mencintai dunia, boleh mencintai hartanya, tetapi ingatlah semuanya itu akan kita tinggal mati. Nah, kalau sudah begini nanti semuanya banyak orang yang bersyukur. Karena apa? Amal-amal kita, mohon maaf ini ya, ini akan dihitung oleh Allah. Itu. Makanya ada yaumul
hisab itu untuk itu. Ini satu hadisnya. Yang kedua itu mencintai harta dan melupakan hisabnya. Harta kekayaan kita itu kaya banget, sugih banget. Gitu. Kadang-kadang mau kasih nyebut ya Allah, urip ora gablek apa-apa. Lagi masya Allah, badan duwe sirah, duwe tangan, duwe sikil. Nek duwe omah tingkat 8, nek ra sirah ra cilaka. Makanya kita syukuri masalah ini. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang ketiga itu banyak orang yang mencintai ciptaannya tapi melupakan yang menciptakan. Contoh yang ringan saja. Kita menikmati makanan itu, ya, makanan. Mungkin kita sendiri ini enggak terlintas dalam pikiran. Prosesnya jadi beras. Itu kira-kira yang prosesnya apa? Tapi kita langsung maka sering banget contoh jenenge wit pohong iki ditacepke oyote nglolor kok iso mendung. Nah, kita jarang-jarang mikir sing ngompo oyot iki sapa? Sing nenduske oyot iki sapa? Tetapi kita suka makan itu, suka mengejar itu ada. Maka banyak orang yang mencintai ciptaannya tetapi melupakan yang menciptakan. Artinya apa? Banyak orang yang kurang bersyukur. Kita juga, masya Allah, kalau dibandingkan dengan pemberian Allah dengan syukur kita kepada Allah itu belum apa-apanya. Karena apa? Kita diberi lahir ke dunia itu sudah dilengkapi oleh Allah. Sekarang butuh banyu wis dicepai, butuh watu dicepai, butuh pasir dicepai, butuh wit-witan dicepai. Wit-witan aja beraneka ragam. Ada yang lunak, ada yang keras, masya Allah. Batu aja yang ada yang besar, ada yang kecil, masya Allah. Jadi dilengkapi Allah. Angin dilengkapi, masya Allah. Kurangnya apa? Hanya suruh bersyukur. Maka maaf, banyak orang yang mencintai yang diciptakan, tetapi tidak mencintai yang menciptakan. Rasul juga menyampaikan seperti ini. Maka mari kita juga mencintainya. Belum nanti apa? Kalau kita punya istri, punya anak, punya cucu, kadang-kadang tresnane karo putune karo anak itu, kadang-kadang melupakan itu. Maka sampai ada ayatnya, janganlah sampai anak-anakmu itu melupakan pada Allah. Nih banyak mencintai. Orang-orang yang mencintai tentang makhluknya Allah tetapi tidak mencintai atau melupakan yang menciptakan. Coba semua itu kalau ditanya, dunia itu ciptaannya apa? Allah. Tapi ya wis, hanya sekedar itu tahu. Tapi alhamdulillah kita semua ini tahu tentang itu. Oh, ini ciptaannya Allah. Kita harus syukuri nikmatnya. Makanya apa Bapak Ibu? Di kampung-kampung dia itu kan dikasih gapura, kantor dikasih gapura, masjid dikasih gapura, kemudian pesarian dikasih gapura. Itu betulnya apa? Gapura itu kan dari kalimat ghafura. Ghafura itu ampunan. Maka segeralah kamu itu masuk ke ampunan Allah. Lalu mengapa? Karena kalian itu belum tentu bisa mensyukuri nikmat-nikmat barokah yang sudah ditumplak di kampung ini. Cinta ini ya Allah. Ini nanti yang keempat ini agak cocok banget, Kalau yang sudah pertama mencintai dunia lupa akhirat, mencintai harta bendanya atau malnya
melupakan hisab, yang ketiga mencintai ciptaan, melupakan yang menciptakan. Gitu. Yang keempat ini apa? Banyak orang-orang yang cinta berbuat dosa tetapi melupakan tobat. Sekarang itu kalau masya Allah, gak kroso kayak dosa itu. Banyak sekali orang-orang yang berbuat dosa tetapi melupakan tentang taubat itu. Maka ini sebagai wacana kita di dunia ini. Banyak orang yang berdosa. Dosa itu dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah. Makanya di surat Al-Imran 134 itu kan disebutkan wa'afina inas. Nah, wa'afina inas, maka saling memaafkanlah antara manusia satu dengan yang lainnya. Taubatan nasuka itu syaratnya kan sebenarnya hanya 3. 1, menyadari bahwa perbuatan itu perbuatan dosa atau perbuatan salah. Yang kedua, kalau sudah mengakui nonggono, kemudian yang kedua apa? Tidak mengulangi lagi. Yang ketiga apa? Kita tutup dengan perbuatan-perbuatan yang lebih mulia. Taubat. Banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Al-Quran di segala waktu. InsyaAllah Bapak Ibu sudah melakukan semuanya itu. Dan ini gambaran-gambaran dari Rasul ini. Banyak orang yang mencintai berbuat dosa tetapi melupakan taubat. Itu mohon maaf ya, itu kan orang berbuat dosa itu kadang-kadang gak terasa. Tetapi hal yang itu yang makanya disuruh memperbanyak baca istighfar. Rasul sendiri dinyatakan di dalam hadis itu 1 hari 1 malam itu tidak kurang dari 100 baca istighfar, mengucapkan istighfar. Nah kita mestinya lebih banyak dan harusnya lebih banyak, minimal 1000 kali lah. Saya akan menos. Ini biasa melakukan. Sebenarnya mudah itu. Bar subuh 200, bar zuhur 200, bar asar 200, bar maghrib 200, bar isya 200. Saya apalagi nunggu setelah sholat qobliyah subuh, nunggu qomat itu sambil istighfar itu 500 pun nyampe itu. Ini maka Bapak Ibu, ini orang-orang banyak yang mencintai berbuat dosa tetapi lupakan tobat. Maka alhamdulillah kita semua ini insya Allah itu jauh dari perbuatan dosa dan malah sering bertobat itu. Makanya sampai orang pidato basa Jawa niku malah nuwun sewu saurunge matur dari ngapura. Nyuwun pangapunten saderengipun kula matur kan. Basa Jawa. Guru rampung pidato kathah keladuke ngatur kula nyuwun pangapunten. Ini biasanya kalimatnya nganggo mbok bilih nih. Lah mbok bilih iki nek menawa dan itu pastikan baik. Atur kula kira peranane penggalih, kula nyuwun pangapunten. Niku mah tobat tenan. Iki lha contoh sing sithik cilik ning insyaallah niku mungkin saged diku semangat insyaallah. Nah niki sing nampa gasan terakhir niku kathah tiyang ingkang cintai khusura niku mahlike omah. Tetapi merupakan apa makbarah, ngalake kubur.
omahe direnggo-renggo tapi lali aku. Padahal awake dhewe niki Bapak Ibu nun sewu, kalau kita mencari harta untuk beli rumah dan sebagainya, siapa yang akan menemani? Kita sendiri itu enggak lama. Paling pol 70 saya. Kanca-kanca niku mah enten sing petang loro. Pun sedo 52 masalah. 57. Dan ada yang diberi panjang umurnya. Itu disyukuri alhamdulillah. Maka ini loh, banyak orang yang mencintai mahligai atau rumah-rumahnya tetapi melupakan akan kuburnya. Sampai ada seorang penyair menyampaikan begini, alangkah celakanya pemuda dan pemudi itu siang dan malam hanya poya-poya, tatkala itu kain kafannya baru ditenun. Artinya apa? Kita ini akan meninggalkan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal. Yes. Nanti Bapak Edi itu udah belajar neng dunia kayak mampir mobil. Mampir mobil. Terus konotasinya banyak yang wah dia udah mobil dan padahal yang dimaksud itu orang mampir mobil dulu itu nggak ada 2 menit 3 menit. Udah mampir mobil kan jalan lagi. Padahal kalau kita bisa berpikir secara jernih ini berarti apa? Di dunia ini tidak lama kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena apa? 1000 tahun di dunia ini hanya 1 hari di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, nek 1000 tahun yang dunia itu sedina neng akhirat. Kita edi uripe pirang tahun. Ibu saya itu alhamdulillah baru dipanggil Allah tanggal 31 Desember tahun 22 kemarin. Itu dikaruniai usianya sampai 108. Kalau bapaknya ibu dulu 125. Aku yang mikir, baik 108, ibu 108, sebenarnya bapak 150. Ini 150 lah bahaya. Darah dulantar sopo. Wancane nang mati. Ibu wae 108 sebulan pun mboten ten pundi-pundi niku alhamdulillah nembe sebulan sing mboten saged pundi-pundi niku mesti timbali niku ya Allah. Nah, usia maka ingatlah kuburmu. Rasul juga mengatakan zikrul maut. Ingatlah kata kematian karena mati itu pasti. Itu pasti datangnya pasti. Dan di dalam kematian itu ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Ini diatur nggih mboten nggih. Telu perkara niki. Nek diatur nggih matur nggih. Ning ampun wedi. Napa niku? 1, waktunya itu tidak ada yang diberitahu. Nek wong mati waktune dikandani tok. Lek matimu jam 12 bengi. Kuwi bar magrib tekan jam 12 bengi wis nang masjid karo istighfar astagfirullah la ilaha illallah. Nah kok ngomong oleh kok jam 12 mati. Maka waktunya tidak ada yang diberitahu, pagi, siang, malam atau sore itu rahasia Allah. Yes. 2, panggonane mati karena dikandani. Dan dikandani tetap diindani tuh. Mas matimu neng ngarep SD Yosodipuro. Gua sak kira liwat kono. Ora mati. Gua malah bunyi malaikat. Melaku tidak ono mentorasi dolit. Tempatnya enggak ada. Di kasur, di lumpur, di motor mabur atau di sepur itu rahasia ilahi gitu. Masalah. Yang ketiga itu carane mati. Nganggo dalan opo mati ini? Ana sing watuk. Ana sing pas sujud, subhanallah. Ning ana sing lagi woyo-woyo beda ya. Tetap tidak sabaran. Paham iki. Macam-macam. Dan carane mati ra dikandani. Nek dikandani mah matimu kok pas nyanyi
masuknya rasanya mati. Maka ini rahasia ilahi. Maka begitu, mari kita bersama-sama 5 hal ini juga kita kejar. Yang lebih utama ini lebih kita kejar kan gitu. Karena dengan kita ziarah ke kubur itu akan mengingatkan kita bahwa kita pun akan seperti ini. Makanya jenenge maijan. Iki janjane omahe tengah. Itu. Nah, sing kene kan omah wong sewu gentenan kan iku. Saiki digone awake dhewe. Sesuk awake dhewe mati pindah nang maijan ki mau. Lah iki digone anake. Ini anggo catetan nek ra didol. Anu. Nek didol digone wong liya kan. Makanya mari ini kita upayakan 5 hal yang lebih penting. Nanti yang 5 hal itu bisa diparingi Allah. Tapi ada yang mati. Ini mudah-mudahan nanti dengan aja. Karena apa? Kabar ini sudah disampaikan lewat kitab-kitab dan muskab-muskab sukup-sukupnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa. Nah, pada waktu itu sejak dulu sudah disampaikan bahwa kehidupan dunia itu banyak. Ini kena kemarin latar kayak rutinitas wong urip niku anggere tangi turu jeung melek, gitu. Nek wis melek terus golek. Gitu. Golek pangan, golek apa-apa dan lain-lain wis golek nyambut gawe, golek apa-apa kesel jeneng ek. Nek bar nyekek terus dadine. Nah, nek bar nelek terus dadine tuwek. Nek bar tuwek mantek. Wis. Rutinitas itu dan ngono tok itu kan ora ana bedane ular karo manungsa. Ular niku mawon nuwun sewu dengan amati. Istiqomah lho. Didhawuhi Gusti Allah, kowe tak kei panganan godhong. Sing dipangane godhong terus mbok to nek rambutake. Ular niki mang cepaki hamburger karo godhong. Wis dipangan godhonge, hamburger dipangan. Nek Mario itu cepaki godhong, cepaki apa blek-blek mungkin seadae. Kan gitu. Nah, maka ini loh. Masya Allah. Kadang-kadang. Terus ular pun menjadi tobratan nasuka. Kenapa? Nah, mendengar ayatnya Allah. Man khofa maqama rabbihi wa na'ana sanil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dia itu poso lho. Dadi entung. Tampluh dino, bisa kadang-kadang budulanan kacili-cili dicekel buntute, ditekel entung dilon digidul. Wis jawab karo tahlilan gede la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis petampluh dino full dadi kupu. Wabeh itu melupakan asale saka ular sing dilane mau. Wabeh kepengen ngencuk, masyaallah. Nek kate-kate jajari kupu kuwi tak encupe mau ngaburine wake ngalor ngidul ngitan balik mulang mentah minta cekel banyu mabur leper masyaallah. Inilah Bapak Ibu. Dek ben lagu sing dia anak-anak TK nyemut keten Allah sang pencipta niku. Terus ingin unarkan di mulya angin micil kelawan reno manuke muncul ana ing wiwitan kewane renggut ana ing pasuketan ape padha muji Allah kang mulya saiki belas atau krungu kalah karo gubuk asmara kalah karo napa sing sesidepan asal niku padahal itu kan ngingatke lho kowe ya cinta makhluk Allah ya didalam Allah anune ning elingo ya mati apa kewan dia mati tititan ya mati cuma ini mah salah. Bapak Ibu yang saya hormati ini mungkin ini yang saya sampaikan pagi hari ini mudah-mudahan untuk mengingatkan diri saya sendiri dan para jamaah semuanya jangan sampai kita melupakan yang lebih penting yang lebih urgent itu karena apa inilah yang akan menjadi kehidupan kita yang setelah hidup di dunia ini mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini kita diridhai Allah. Tadi saya mengambil ini ada di sini dalam hadis qudsi ini kan disampaikan itu seperti ini. Ya Allah,
banyak orang yang seperti ini. Karena seperti ini apa? Nanti akan menjadi satu kiamat. Nah ini sudah waktunya kita selesai. Bareng kalau ini ya, banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf jamaah rahmatullah. Dan ini saya sampaikan sabda Rasul yang menceritakan bahwa di dunia itu umatnya Nabi Muhammad itu akan banyak orang yang seperti itu, mencintai 5 perkara tapi melupakan 5 perkara yang lebih baik dan lebih kekal. Maka usaha kita jangan sampai kita nanti ikut-ikut yang seperti ini. Gitu. Makanya saya sering menyampaikan apa? Agama Islam itu kan sudah sempurna. Ya jadi gaya-gayaran, ini tidak no. Kan Al-Maidah ketika kan gitu. Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam dan aku ridhoi Islam itu untuk agamamu, kan gitu. Ini sudah sempurna. Mari kita. Untuk itu, untuk mengakhiri ini, saya sampaikan kita kalau sudah begini harusnya apa? Harus kita menumbuhkan TBM. Apa TBM? Hati kita tergerak, pikiran kita tergerak, terus bergerak. Kalau sudah begitu nanti semuanya kita bisa menggerakkan. Ya, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita untuk apa? Menuju ridho Allah. Kalau sudah ada tergerak dari hati dan pikiran, insya Allah akan bisa menggerakkan semuanya. Ini saja, mudah-mudahan bersama dengan ridho Allah SWT. Banyak kekurangannya mohon maaf, lupa kijang rodone kalih guling. Naik kemparan bejang sangat benami malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita 3 menit. Ini